Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Andalusia dengan NIM 2209163. Saya dari kelas 1B PGSD. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan pendidikan. Landasan pendidikan itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua adalah landasan sosiologis, ada landasan hukum, landasan kultural, landasan psikologis, landasan ilmiah, landasan ekonomi, landasan sejarah, dan yang terakhir adalah landasan religius. Nah, yang saya bahas di sini adalah landasan religius. Kita akan memahami dan mengenal lebih jauh tentang landasan religius itu apa dan ciri-ciri dan yang lain-lainnya. Sekarang kita masuk ke pengertian landasan religius. Nah, apa sih landasan religius itu? Landasan religius pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari ajaran agama yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Contohnya yaitu carilah ilmu sejak dari buayan hingga masuk ke liang lahat. Dasar pendidikan agama di Indonesia erat kaitannya dengan dasar pendidikan nasional yang menjadi landasan terlaksana pendidikan bagi bangsa Indonesia, karena pendidikan agama Islam merupakan bagian yang ikut berperan penting dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional. Dasar ideal pendidikan Islam sudah jelas dan tegas, yaitu firman Allah dan Rasulullah SAW. Kalau pendidikannya diibaratkan bangunan, maka isi Al-Quran dan hadisnya yang menjadi fundamennya. Al-Quran adalah sumber kebenaran dalam Islam, kebenaran yang sudah tidak dapat diragukan lagi. Sedangkan sunnah Rasulullah SAW yang dijadikan landasan pendidikan agama Islam adalah berupa perkataan, perbuatan, dan pengakuan Rasulullah SAW dalam bentuk isyarat. Bentuk isyarat ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat atau orang lain dan Rasulullah membiarkan saja dan terus berlangsung. Dari uraian di atas, makin jelaslah bahwa yang menjadi sumber pendidikan adalah Al-Quran dan sunnah yang di dalamnya banyak disebutkan ayat atau hadis yang mewajibkan pendidikan agama Islam untuk dilaksanakan, antara lain terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 71 yang dimana artinya itu adalah, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia akan bahagia sebenar-benar bahagia. Ayat tersebut tegas sekali mengatakan bahwa apabila manusia telah mengatur seluruh aspek kehidupannya, termasuk pendidikannya, dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, maka akan bahagialah hidupnya dengan sebenar-benarnya bahagia, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian agama. Yang pertama adalah agama ya. Agama ini berasal dari kata Sansakerta yang berasal dari dua suku kata yang artinya tidak dan gama, artinya pergi, yaitu kalau disambungkan arti dari agama ini tidak pergi. Yang kedua ada religi yang berasal dari bahasa Latin, asalnya religi, artinya mengumpulkan, membaca. Kata religi bahasa Belanda atau religius bahasa Inggris. Agama merupakan cara mengabdi kepada Tuhan dan harus dibaca. Dan ada juga bahasa lain, yaitu agama merupakan salah satu unsur dari kultural universal yang sama usianya dengan sejarah kehidupan manusia. Tidak dapat dipastikan sejak kapan manusia mulai mengenal dan memeluk agama, karena bentuk kepercayaan dan ritual agama telah mengalami evolusi dan berkembang semakin kompleks. Selain itu, sulit untuk menentukan konsepsi agama pada masyarakat primitif yang masih sederhana aktivitas religinya. Ciri-ciri agama ada 4. Yang pertama, substansi yang disembah. Apa sih maksudnya? Maksudnya itu adalah esensi dari keagamaan adalah penyembahan terhadap sesuatu yang dianggap berkuasa yang ada di luar diri manusia. Yang kedua ada kitab suci, merupakan salah satu ciri khas dari agama. Maksudnya itu adalah jika agama tidak memiliki bagaimana ajaran agamanya, maka
bagaimana mau berkembang dan mau menyebar ini agamanya kalau tidak ada kitab sucinya. Yang ketiga, pokok-pokok ajaran. Setiap agama, baik agama samawi maupun agama tabi'i, mempunyai pokok-pokok ajaran yang wajib memeluknya. Yang keempat dan yang terakhir maksudnya adalah aliran-aliran. Setiap agama yang ada di dunia ini memiliki aliran-aliran yang berkembang pada agamanya masing-masing. Di sini kita lanjut ke pembahasan pengaruh agama bagi pendidikan. Ada dua nih. Yang pertama, pendidikan sekolah. Pengaruhnya pendidikan agama di lembaga pendidikan pada pembentukan jiwa keagamaan pada anak. Pendidikan agama lebih menitik beratkan pada bagaimana membentuk kebiasaan yang selaras dengan tuntunan agama. Fungsi sekolah dalam kaitannya dengan pembentukan jiwa keagamaan pada anak antara lain sebagai pelanjut pendidikan agama di lingkungan keluarga atau membentuk jiwa keagamaan pada diri anak yang tidak menerima pendidikan agama di keluarganya. Dalam konteks ini, peranan guru agama harus mampu mengubah sikap anak didiknya agar menerima pendidikan agama yang diberikannya. Karena di dalam kehidupan itu, selama kita hidup, agama itu nomor satu. Jadi, gimana caranya kita harus paham agama kita apa dan sebagainya. Nah, yang kedua, pendidikan di luar sekolah. Di sini juga ada dua macam. Yang pertama, pendidikan di keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam proses pendidikan, dan kedua orang tua merupakan pendidik yang pertama dan utama dalam proses tersebut. Kewajiban orang tua untuk selalu membentuk, membimbing, mengarahkan, dan mengawasi perkembangan dan pertumbuhan anak-anaknya. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan dasar dan utama bagi pembentukan jiwa keagamaan. Yang kedua, pendidikan masyarakat. Para ahli pendidikan menyepakati bahwa pendidikan di masyarakat termasuk pada lembaga pendidikan yang dapat mempengaruhi terhadap perkembangan jiwa keberagaman seseorang peserta didik. Yang kedua, pendidikan masyarakat. Para ahli pendidikan menyepakati bahwa pendidikan di masyarakat termasuk pada lembaga pendidikan yang dapat mempengaruhi terhadap perkembangan jiwa keberagamaan seseorang peserta didik. Fungsi dan peran masyarakat dalam pembentukan jiwa keagamaan akan sangat tergantung dari seberapa jauh masyarakat tersebut menunjung norma-norma keagamaan itu sendiri. Kesimpulan dari materi ini adalah pendidikan tidak semata-mata hanya berorientasi cita-cita pada intelektual saja, namun tidak melupakan nilai-nilai ketuhanan, individual, dan sosial. Artinya, pendidikan di samping akan menuntut dan memancing potensi intelektual seseorang, juga menghidupkan, mempertahankan unsur manusiawi dengan dirinya dengan landasan iman dan takwa. Dengan demikian, jelas bahwa peran agama, terutama keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia sangatlah penting bagi pemberdaya manusia Indonesia. Agama sangat penting demi keberlangsungan pendidikan Indonesia karena banyak orang pintar intelektual tapi tidak sedikit juga yang lemah agamanya. Jadi akhirnya malah terjebak dalam ranah yang tidak baik.